Pertama-tama kita mengucap syukur ya Bapak Ibu semua karena sampai malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih bisa berkumpul. Kita tahu bahwa itu semua karena penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Baik, sebelum kita memulai kembali PA berseri kita awali pertemuan kita ini dulu ya teman-teman ya. Kita masuk ke dalam doa. Doa akan dipimpin oleh. Baik, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, kembali kami datang mengucap syukur karena Tuhan menolong kami, memberikan kesempatan kami boleh merenungkan kembali firman Tuhan. Bapa dalam surga, tokoh Yusuf mungkin kami sudah kenal, kami sudah sering mendengarnya. Tetapi Tuhan kami tahu, Tuhan selalu menyediakan sesuatu yang baru ketika kami belajar kembali. Ketika kami merenungkan lebih dalam, kami akan mendapatkan hal-hal yang baru yang boleh menguatkan kami melewati hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga, Tuhan pimpin acara ini dari awal hingga akhir. Tuhan sungguh memberkati Bapak Pendeta Mungki supaya sungguh boleh menolong kami memahami dengan lebih baik. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan seluruh jaringan kami dan segala apa yang kami pergunakan supaya itu menolong dan tidak menjadikan hal-hal yang menghambat kami boleh mengenal lebih lanjut firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Nina. Baik, waktu kami persilakan ya buat Pak Pendeta Mungki. Silakan Pak. Terima kasih Bu Flora ya. Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kita jumpa lagi dan melanjutkan bahasan kita tentang Yusuf. Nah, cukup banyak bacaan yang akan kita baca pada malam hari ini ya karena kisah Yusuf ini cukup panjang ya sampai dengan akhir dari kitab Kejadian. Nah, saya akan share slide saya dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Jadi saya untuk PA seri yang kedua ini mengambil judul Tuhan Tidak Tidur ya. Dan bacaan kita terambil dari Kejadian pasal 40 ayat 12 sampai 23, Kejadian 41 ayat 25 sampai 40 dan terakhir Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Namun Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebelum kita membaca bagian-bagian dari kitab Kejadian ini, saya akan meringkaskan lebih dulu apa yang 2 minggu lalu sudah kita bicarakan. Barangkali bagi Bapak Ibu yang 2 minggu lalu tidak ikut, bisa sedikit punya gambaran atau ya punya bayangan tentang apa yang 2 minggu lalu kita bahas. Ya. Nah, ringkasan PA yang lalu terutama pada bagian aplikasi atau pengenaan untuk masa kini, kita menyoroti yang pertama adalah pentingnya visi. Jadi mimpi itu pada masa kini bisa diidentikan dengan visi, bahwa setiap orang itu harusnya punya visi supaya hidupnya itu terarah, punya tujuan dan sebagainya ya. Yang kedua, perlu belajar dari Yusuf tentang kesabaran. Sabar di dalam menanggung berbagai macam perkara, terutama perkara yang tidak menyenangkan, sabar juga menantikan pertolongan Tuhan. Kemudian juga kita belajar jauhi iri hati ya, karena iri hati itu merusak, mengacaukan visi kita ya, fokus kita tidak lagi pada visi kehidupan kita, pada visi apa yang menjadi kehendak Allah, tetapi fokus kita kemudian beralih ke orang lain ya, orang yang kepadanya kita iri hati. Dan kemudian yang keempat adalah percayalah pada Allah, percayalah pada Tuhan, pada penyertaannya. Ya, nah, kita akan melanjutkan sekarang dengan bagian berikutnya, yaitu saya mengambil tema Tuhan Tidak Tidur. Nah, saya akan membacakan saja secara cepat Kejadian pasal 40 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-23 dulu. Ya. Kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala.
ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, aku pun bermimpi juga. Tanpa aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang. Dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu dikantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Nah, kita lanjutkan dengan pasal 41, mulai dari ayat 25 sampai 40. Jadi bacaan pertama tadi tentang percakapan antara Yusuf dengan 2 orang pegawai istana yang dipenjarakan, ya, 1 juru minuman dan 1 juru roti. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan pasal 41 ayat 25 sampai 40. Ini tentang mimpi Firaun, ya. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Mulai dari 25. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun. Dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian maksudnya 7 tahun. Demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu. Sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dan dalam 7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu,
tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Itu bacaan kedua. Kita lanjutkan langsung ke pasal 50. Ini bagian terakhir dari kitab Kejadian dan sekaligus juga bagian akhir dari kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Kita langsung saja membaca ke ayat 15 sampai dengan ayat 21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah, demikianlah Bapak Ibu dan Saudara sekalian pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar dari pemahaman Alkitab kita malam hari ini. Saya akan langsung saja supaya kita bisa punya waktu untuk mendiskusikan ya. Jadi apa yang tadi kita baca itu diawali ketika Yesus berada di dalam penjara. Nah, di dalam penjara itu kita tahu percaya penjara untuk mengurus narapidana yang lain. Di antara para narapidana itu ada dua orang pegawai istana, yaitu juru minuman dan juru roti Firaun. Yusuf memperhatikan dan melihat bahwa kedua orang ini menampakkan kesedihan atau kegalauan begitu ya. Dan kemudian Yusuf bertanya, ya, apa yang mengganggu pikiranmu sehingga engkau kelihatan sedih atau susah atau galau gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Yusuf itu sekalipun ia sendiri juga tentu bersusah hati oleh karena ia berada di dalam penjara, sekalipun mendapat perlakuan istimewa dari kepala penjara, tetapi toh tetap saja dia seorang narapidana. Dan tentu saja lebih menyedihkan lagi karena seperti yang diungkapkan oleh Yusuf, dia tidak melakukan apa-apa yang layak untuk dihukum di dalam penjara. Artinya dia di penjara itu karena fitnah, bukan karena kesalahannya. Ini tentu menjadi beban tersendiri. Tetapi toh di tengah-tengah situasi dan kondisi semacam itu, Yusuf tetap memiliki kepedulian terhadap kesusahan orang lain. Nah, setelah juru minuman dan juru roti itu bercerita, maka kemudian Yusuf menjelaskan arti mimpi, ya terutama khususnya juru minuman Firaun ya, ini yang menjadi perhatian kita. Kalau juru roti kan akhirnya memang di situ Yusuf berbicara apa adanya bahwa nasib juru roti ini akan sangat menyedihkan karena dia akan dihukum mati oleh Firaun. Sedangkan juru minuman akan dipulihkan jabatannya. Nah, pada akhirnya kemudian Yusuf berpesan kepada juru minuman itu supaya ingatlah akan aku dan tunjukkan terima kasihku jikalau kamu sudah dipulihkan. Karena aku ini ada di dalam penjara bukan karena melakukan suatu kesalahan, tetapi karena fitnah yang dia terima. Jadi di sini Yusuf
berusaha untuk mencari upaya bagaimana dia bisa keluar dari penjara itu, bukan karena dia ingin melarikan diri atau bagaimana, tetapi karena seharusnya saya tidak layak di penjara karena saya tidak melakukan apa yang dituduhkan pada diri saya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tetapi kita tahu bahwa kemudian ternyata setelah juru minuman itu dipulihkan, dia kembali ke jabatannya semula, dia kembali dengan kesibukannya sehari-hari, dia melupakan Yusuf. Dia lupa siapa yang menyebabkan dia bisa menjelaskan siapa yang menjelaskan mimpinya itu sehingga kemudian mimpi itu menjadi kenyataan. Nah, ini nampaknya memang menjadi natur manusia ya. Kebaikan itu seringkali gampang dilupakan, apalagi kalau kemudian kebaikan itu ditutup dengan kejahatan ya. Nah, kebaikan itu gampang dilupakan, tetapi kejahatan itu seringkali melekat di dalam ingatan kita. Ya. Artinya, orang yang melakukan suatu kejahatan terhadap kita itu kadang-kadang tidak pernah bisa kita lupakan. Seumur-umur saya tidak akan melupakan apa yang sudah kamu lakukan terhadap diriku. Ya. Tapi kalau orang berbuat baik, kadang-kadang kita lupa akan kebaikan itu. Ya. Nah, manusia memang bisa lupa akan kebaikan sesamanya. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah melupakan hamba-Nya. Itu sebabnya kemudian Allah menolong Yusuf dengan cara hadir di dalam mimpi Firaun, dan tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan apa arti mimpi dari Firaun ini. Sedangkan Firaun sudah mulai gelisah. Kenapa dia 2 kali mimpi dengan mimpi yang memang tidak sama persis, tetapi kok kayaknya berdekatan begitu ya. Ada 7 lembu gemuk, ada 7 lembu kurus, kemudian ke-7 lembu kurus itu memakan 7 lembu yang gemuk, kemudian juga ada anggur ya, buah-buah anggur yang matang ranum, sementara ada anggur-anggur yang kering dan layu, kemudian anggur yang layu tadi memakan anggur yang gemuk ya. Nah, mimpi itu apa artinya? Firaun tidak dapat memahaminya, orang-orang dikerahkan untuk mencoba menjelaskan arti mimpi itu pun, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan. Akhirnya disitulah juru minuman baru ingat akan Yusuf. Lalu juru minuman cerita kepada Firaun ya. Nah, tetapi untuk itu Yusuf harus menunggu 2 tahun lamanya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, barangkali kita mengatakan, ya 2 tahun itu tidak terasa, itu cepat sekali. Betul, kalau kita sibuk dengan aktivitas kita, dengan pekerjaan kita, rasanya 2 tahun itu cepat sekali. Kemarin baru Natalan, ini sudah mau Natalan lagi, kan begitu. Tetapi bisa kita bayangkan kalau seseorang berada di dalam penjara, tidak ngapa-ngapain, kemudian berharap, saya kok kapan ya dibebaskan? Apakah juru minuman itu sudah cerita? Kenapa tidak ada perubahan apapun? 2 tahun itu merupakan masa penantian yang sangat lama. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, setelah menanti 2 tahun lamanya, akhirnya Yusuf tidak hanya bebas, tetapi ia juga bertemu secara langsung dengan Firaun. Sesuatu yang tidak pernah dibayangkan atau diharapkan oleh Yusuf. Ia hanya ingin bebas karena ia tidak bersalah. Tetapi justru bukan hanya dibebaskan, ia malah bertemu langsung dengan Firaun. Nah, dalam pertemuan itu, dengan pertolongan Tuhan, itu juga dikatakan, ditegaskan oleh Yusuf bahwa ini bukan karena aku, tetapi karena Allah. Yusuf dapat menerangkan mimpi Firaun tentang 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekeringan. Dan itu jalan Allah yang luar biasa sekali. Ya. Ia
Allah tidak hanya memberikan apa yang diminta atau diharapkan oleh Yusuf, tetapi Allah memberikan lebih dari yang bisa dibayangkan dan dipikirkan oleh Yusuf. Nah, kemudian setelah menerangkan arti mimpi itu, Yusuf juga memberi saran kepada Firaun. Intinya, angkatlah penilik negeri, ya, tentu orang Mesir, ya, yang berakal budi dan bijak, ya, yang akan mengelola hasil-hasil panen di masa kelimpahan supaya bisa disimpan untuk persediaan di masa paceklik atau masa kelaparan atau kekeringan. Di sini Yusuf tidak menyodorkan dirinya sendiri. Nah, ini suatu hal perubahan yang mungkin tidak terlalu kita amati, tetapi sebenarnya inilah tanda betapa Yusuf berubah menjadi Yusuf yang lebih dewasa dibandingkan dengan ketika awal-awal dia bersama dengan kakak-kakaknya. Setiap kali dia mimpi, dia cerita bahwa dia akan disembah oleh saudaranya. Jadi itu yang menimbulkan kemarahan dan iri hati dari saudara-saudaranya. Nah, ketika berhadapan dengan Firaun, bukan dia menyodorkan dirinya sendiri, ya dia mungkin juga sadar saya ini bukan orang Mesir, orang asing, pendatang, bekas budak, orang yang pernah dipenjarakan, maka dia tidak menyodorkan dirinya sendiri, tetapi dia menyarankan supaya ada orang lain yang berakal budi, yang bijaksana untuk mengelola hasil-hasil panen itu. Nah, itulah Yusuf yang sudah semakin dewasa. Nah, tetapi Firaun dan pegawai-pegawainya melihat akan kebijaksanaan Yusuf. Dan kemudian juga dikatakan itu karena roh Allah yang menguasai dan menyertai Yusuf. Kenapa Firaun dan pegawai-pegawainya dapat mengatakan begitu? Karena sebelum sebelum menjelaskan kan Yusuf mengatakan bahwa itu bukan karena kehebatannya, tetapi karena roh Allah yang ada yang menyertainya. Jadi itu sebabnya dengan apa yang dilakukan oleh Yusuf itu, Firaun dan para pegawainya melihat, oh ini kalau dia mampu menerangkan mimpi karena bantuan atau karena kuasa roh Allah, maka kebijaksanaan orang ini juga pastinya berasal dari Allah sendiri. Nah, sehingga bukan orang Mesir yang diangkat, melainkan Yusuf sendirilah yang diangkat sebagai orang nomor 2 paling berkuasa di seluruh Mesir. Seperti yang dikatakan oleh Firaun bahwa segala sesuatu berada di bawah kekuasaannya, yang membedakan Yusuf dengan Firaun adalah tahta itu. Artinya Firaun tetap berada di atas Yusuf. Kekuasaan Yusuf tidak lebih tinggi dari kekuasaan Firaun. Tetapi di dalam segala hal, kekuasaan Firaun itu dilimpahkan kepada Yusuf. Supaya Yusuf dapat menjalankan saran atau nasihatnya itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan bacaan-bacaan kita, ya, ini merupakan suatu perjalanan hidup yang panjang dari Yusuf, ya, from zero to hero, dari bukan siapa-siapa menjadi orang yang nyaris paling berkuasa di Mesir. Nah, sekedar mereview awal dari kisah Yusuf. Di awal-awal itu dijelaskan bahwa Yusuf itu anak kesayangan Yakub dan pada waktu itu berumur 17 tahun. Itu mendekati ia dijual oleh saudara-saudaranya menjadi budak. Di situ dari anak kesayangan dia turun, jatuh menjadi budak. Kemudian kita tidak tahu berapa lama dia menjadi budak sampai akhirnya terdampar di rumah Potifar dan dipercaya oleh Potifar. Tentu saja ini pun tidak dalam waktu singkat, ya. Pasti butuh waktu yang cukup lama sampai Potifar melihat bahwa Yusuf ini orang yang baik, layak dipercaya, sehingga dia mendapatkan jabatan yang cukup tinggi dan mirip seperti yang dikatakan oleh Firaun. Potifar dikatakan di sana bahwa semua yang ada di dalam rumah atau istana Potifar itu berada di bawah kekuasaan Yusuf, kecuali satu, yaitu istrinya. Karena istri Potifar adalah milik Potifar, sehingga itu bukan di bawah kekuasaan
Yusuf. Ya. Nah, ini kan kata-kata yang mirip seperti yang diucapkan oleh Firaun. Cuma derajatnya, grade-nya lebih tinggi. Gitu ya. Nah, tetapi toh kenikmatan sebagai orang yang dipercaya oleh Potifar itu tidak lama. Karena kemudian dia difitnah dan dijebloskan ke dalam penjara. Kembali ia terjun bebas sampai ke titik terendah di dalam kehidupannya. Namun, ya, kita juga tidak tahu berapa lama, tapi yang jelas lebih dari 2 tahun pastinya di dalam penjara itu, sampai akhirnya ia bertemu dengan Firaun dan mendapatkan kekuasaan yang sangat besar dari Firaun, dan diterangkan pada waktu itu usianya 30 tahun. Jadi perjalanan panjang 13 tahun itu sangat dinamis ya, jatuh bangun, naik ke puncak yang menyenangkan, jatuh lagi sampai titik terendah, tetapi kemudian ia naik lagi dan justru pada puncaknya ia menggapai tempat yang paling tinggi yang bisa dicapai oleh seorang Yusuf, ya, yaitu menjadi orang nomor 2 paling berkuasa di seluruh Mesir. 13 tahun lamanya Yusuf menjalani kehidupan dengan segala pahit getir dan manisnya. Kalau dia waktu di rumah Potifar, dia mendapatkan kepercayaan yang begitu besar, baik, tetapi toh bagaimanapun juga statusnya tetaplah budak. Tetapi berbeda dengan ketika ia diangkat oleh Firaun menjadi tangan kanannya, Yusuf bukan lagi budak, ia berstatus orang bebas dan bahkan menjadi pejabat tinggi di kerajaan Mesir. Nah, itu perjalanan panjang yang harus dilalui oleh Yusuf, 13 tahun lamanya. Nah, sampai pada akhirnya Yusuf berjumpa dengan saudara-saudaranya. Perikop-perikop yang mengisahkan perjumpaan Yusuf dengan saudara-saudaranya cukup panjang, mungkin ada sekitar 5 pasal lebih saya kira, ya, dengan segala lika-likunya. Ya, jadi Yusuf tidak segera mengaku bahwa dirinya adalah Yusuf, saudaranya yang pernah dijual sebagai budak, tapi dia memainkan suatu sandiwara begitu ya, sampai akhirnya kemudian Yusuf membuka jati dirinya bahwa dia adalah Yusuf dari yang pernah dijual, diperlakukan begitu jahat oleh saudara-saudaranya. Ya. Nah, sampai pada akhirnya perikop terakhir kita membaca Yakub akhirnya mati karena usia tua, dan ketika Yakub mati, saudara-saudaranya mulai ketakutan, ya, oleh karena bayang-bayang kejahatan dari masa lalu. Seperti yang tadi kita baca, masuk akal juga apa yang dipikirkan atau didiskusikan di antara mereka. Dulu ayah masih hidup dan mungkin itu menjadi alasan mengapa Yusuf berbuat baik kepada kita. Sekarang Yakub sudah tidak ada. Mungkin saja inilah saatnya Yusuf melakukan pembalasan dendam. Itu sebabnya kemudian mereka mengarang cerita. Ya, dia bilang kepada Yusuf bahwa sebelum mati Yakub berpesan, ampunilah saudaramu. Ya. Nah, jadi kejahatan masa lalu bukan diakui secara langsung tentunya ya, dan memohonkan pengampunan, tetapi coba diringankan dengan kebohongan. Ya. Bahwa bapaknya sudah pesan supaya kamu mengampuni saudaramu. Jadi mereka pinjam nama bapaknya supaya Yusuf tidak berani melampiaskan kemarahan dan dendamnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apa yang dipikirkan oleh saudaranya itu jelas salah besar, ya. Karena Yusuf itu bukan seorang yang pendendam. Ya. Maka ketika saudara-saudaranya cerita, ayahnya berpesan demikian, saya yakin Yusuf tahu bahwa ini akal-akalan saudara-saudaranya. Dan itu sebabnya hatinya sangat sedih. Ternyata kebaikan yang selama ini dilakukan untuk ayah dan saudaranya tetap saja dicurigai kurang tulus atau tidak tulus. Hanya tinggal menunggu saat kematian bapaknya,
Kemudian inilah saatnya untuk membalas dendam. Jadi itulah yang menyebabkan kemudian Yusuf menangis mendengar apa yang dikatakan oleh saudara-saudaranya itu. Dan kata-kata yang diucapkan oleh Yusuf itu luar biasa. Ya, kamu memang mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakan yang baik. Dan di situ sebenarnya suatu ungkapan iman yang dinyatakan, ya bukan alangkah baiknya diriku terhadap dirimu, bukan, tetapi Yusuf merujuk kepada Allah sendiri. Kamu memang melakukan atau mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakan yang baik. Dengan perkataan itu, Yusuf mau mengatakan bahwa kuasa Allah itu mengatasi kejahatan manusia. Rencana jahat itu digagalkan oleh kuasa Allah. Bahkan bukan hanya gagal, malah rencana jahat itu dipakai oleh Allah untuk mengantar Yusuf ke kekuasaan yang sangat besar. Ini suatu pengakuan iman yang luar biasa. Manusia boleh merencanakan hal-hal yang jahat. Ya, kan ketika saudara-saudaranya itu akan membunuh Yusuf, mereka sebenarnya secara tidak langsung melecehkan rencana Allah yang dinyatakan melalui mimpi Yusuf itu. Ya, kata-kata saudaranya kan begini, mari kita bunuh si Yusuf ini, si tukang mimpi ini, dan kita lihat mau jadi apa mimpinya. Ya. Sebenarnya kata-kata itu sekalipun tidak ada kata Allah di dalamnya, secara tidak langsung sebenarnya mereka mau mengatakan begini, kalau kalau mimpi itu adalah suara Allah kepada Yusuf, mari kita bunuh si Yusuf ini. Lalu kita lihat Allah bisa bikin apa. Nah, tetapi dengan kata-kata Yusuf ini, Yusuf mau mengatakan kuasa Allah itu jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa, mengatasi kuasa kejahatan. Dan bukan hanya digagalkan, tetapi rencana jahat itu justru dipakai oleh Allah sebagai kendaraan, sebagai saluran, sebagai jalur atau jalan yang membawa Yusuf ke kekuasaan yang demikian besar. Sesuatu yang tidak pernah diduga oleh Yusuf sendiri, apalagi oleh saudara-saudaranya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini sebuah perjalanan hidup yang luar biasa, ya, yang sangat memukau begitu ya, dan ternyata itu harus dijalani dalam tempo yang cukup panjang. Nah, dari situ sekarang apa yang dapat kita pelajari dan kita renungkan bersama? Ada seperti minggu lalu 4 hal, ini hari ini pun juga saya menyiapkan 4 hal penting. Tetapi tentu saja nanti tetap terbuka apabila ada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian hendak menambahkan refleksi yang lain. Ya. Yang pertama, kuasa Tuhan tidak mungkin kalah oleh kuasa kejahatan. Ya. Tuhan berkuasa untuk menggagalkan setiap rencana jahat yang akan mengganggu rencana dan kehendaknya. Jadi rencana Allah, rencana dan kehendaknya itu tidak mungkin dapat digagalkan oleh rencana jahat. Nah, kita sudah mendekati Natal. Ya kan? Salah satu cerita Natal yang sangat terkenal adalah bagaimana Yusuf, Maria, dan bayi Yesus dibawa mengungsi ke Mesir. Kenapa? Karena ada rencana jahat dari Herodes yang akan membunuh bayi Yesus. Ya, mirip, apakah Herodes beranggapan kalau Allah mau menjadikan bayi ini sebagai raja orang Yahudi, coba saya bunuh duluan. Apa jadinya rencana Allah? Apa jadinya kehendak Allah? Nah, ternyata Allah kemudian membawa Yusuf, Maria, dan bayi Yesus ke Mesir. Nah, apakah itu hanya sekedar upaya penyelamatan? Ternyata tidak. Dengan Yusuf, Maria, dan bayi Yesus mengungsi ke Mesir, lalu kemudian kembali lagi
ke Palestina atau Kanaan atau Yehuda, justru di situ menunjukkan atau mengingatkan kepada umat Israel atau mengingatkan kepada umat Israel tentang Musa. Ya, Musa yang membawa nenek moyang mereka dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Musa itu adalah tokoh yang sangat dihormati di kalangan orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel. Nah, Musa yang memimpin umat itu bahkan tidak masuk ke tanah perjanjian dan memimpin umat itu ketika dewasa atau bahkan sudah cukup lanjut umurnya. Yesus justru ketika masih bayi menunjukkan bagaimana ia merekonstruksikan sejarah umat Israel. Ini jauh lebih besar dari Musa. Ya. Nah, Tuhan itu berkuasa membuka jalan bagi umat yang setia kepadanya. Jadi, kadang-kadang kita menghadapi situasi-situasi yang sangat sulit oleh karena ada perbuatan-perbuatan jahat dari orang lain yang ditujukan kepada kita. Namun kita perlu belajar bahwa kuasa Tuhan itu tidak mungkin kalah oleh kuasa kejahatan. Bahkan Tuhan berkuasa untuk tetap membuka jalan bagi umat yang setia kepadanya. Nah, hal ini mau mengingatkan kepada kita, mari jauhi kejahatan. Jangan memikirkan, jangan merencanakan apa yang jahat terhadap sesama kita. Bahkan juga panggilan bagi kita semua, mari lakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Apa yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Nya, itu menjadi panggilan bagi setiap kita. Hal yang kedua, penderitaan, sekalipun itu lazim sekali dialami oleh setiap orang, tetapi jikalau penderitaan itu ditanggung di dalam iman, penderitaan itu justru akan mendewasakan dan meneguhkan. Penderitaan akan menghancurkan bila dihadapi tanpa Tuhan. Kesusahan, kesulitan hidup itu akan menghancurkan kita ketika kita mencoba menghadapi itu semua tanpa Tuhan. Tetapi ketika Tuhan dilibatkan di dalam pergumulan-pergumulan kita, maka Tuhan akan menjadikan berbagai kesulitan, pergumulan, ataupun penderitaan menjadi cara Tuhan juga sekaligus untuk mendewasakan. Bukan hanya memberikan kekuatan dan jalan-jalan keluar, tapi sekaligus juga menempa kita menjadi semakin dewasa, semakin tangguh sebagai pribadi yang beriman. Bukan pribadi yang rapuh, tetapi pribadi yang sungguh tangguh. Jadi tidak selalu penderitaan itu buruk atau negatif bagi kehidupan kita. Tergantung bagaimana kita menghadapinya. Ketika kita menghadapi bersama-sama dengan Tuhan, maka kesulitan dan penderitaan itu justru akan membuat kita mengalami bagaimana Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, bagaimana Tuhan menolong kita dengan jalan-jalan yang sungguh di luar dugaan dan pikiran kita, tapi sekaligus juga penderitaan itu mendewasakan dan meneguhkan kita, sehingga menjadi pribadi yang tangguh. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara yang saya kasihi, kita belajar juga dari Yusuf. Sekalipun dia juga dalam keadaan susah, tetapi toh ia tetap memiliki kepedulian pada orang lain. Nah, jikalau kita juga menghadapi kesulitan, kesusahan, pergumulan, jangan kemudian kita hanya memikirkan diri sendiri dan tidak mau peduli pada orang lain. Ya, kita mungkin sering mendengar orang mengungkapkan gini, saya sendiri aja susah kok mikirin orang lain. Ya. Itu kan tandanya bahwa kalau saya susah, saya tidak mungkin bisa
peduli atau memperhatikan orang lain. Sikap semacam ini sebenarnya bukan hanya salah, tetapi juga menunjukkan penghayatan iman kita sangat lemah. Ya. Nah, ketidakpedulian itu sebenarnya tidak akan menghilangkan kesusahan kita. Ya. Kalau orang mengatakan begini, saya sendiri susah kok mikirin orang lain. Loh, emangnya kalau kita tidak mau memikirkan orang lain, kesusahan kita akan hilang, akan berkurang? Kan tidak sebenarnya. Nah, sebaliknya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika kita mau peduli pada orang yang lebih susah dari kita barangkali, dan kita mau memberikan pertolongan, sungguh itu akan memberikan kebahagiaan di dalam diri kita, di tengah-tengah kesusahan kita. Ya. Oh, ternyata sekalipun saya menghadapi kesulitan, toh ternyata saya punya makna buat orang lain. Saya punya arti bagi orang lain. Nah, itu seharusnya menumbuhkan kebahagiaan tersendiri di dalam hati kita. Jadi, belajar peduli pada kesusahan orang lain, betapapun hidup kita juga sedang mengalami kesusahan, itu sebenarnya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Dan yang terakhir atau yang keempat, mari kita belajar melupakan apa yang buruk, apa yang jahat. Tetap lakukanlah yang baik. Dengan kata lain, janganlah kita menjadi pendendam. Seandainya kita dirugikan, seandainya kita mendapatkan perlakuan tidak baik atau jahat dari orang lain, janganlah kita menyimpan dendam. Kenapa demikian? Ya, ini secara psikologis saja ya, secara psikologis dulu. Mendendam itu sebenarnya akan menimbun penyakit dan masalah di dalam diri kita. Ya. Kalau 2 minggu yang lalu kita berbicara tentang iri hati yang mengalihkan fokus, dendam pun juga demikian. Ya, ketika kita merasakan atau merawat dendam kita, bahkan memelihara, mengembangbiakkan dendam di dalam diri kita, itu sebenarnya kita sedang menimbun penyakit di dalam diri kita. Dan juga menimbun masalah sebenarnya. Ya. Nah, secara iman, mengampuni dan membalas dengan kebaikan itu sungguh mendatangkan damai sejahtera yang sejati. Orang boleh memusuhi saya, tetapi saya tidak akan pernah memusuhi orang lain. Orang boleh melakukan apa yang jahat, tetapi saya akan senantiasa memiliki kesediaan untuk mengampuni dan membalas dengan kebaikan. Dan kalau kita memiliki spirit hidup seperti itu, maka hidup kita akan diliputi dengan damai sejahtera. Ya. Sama seperti Yusuf sebenarnya, dia tidak pernah terganggu dengan kejahatan-kejahatan saudara-saudaranya. Ya. Seandainya dia terganggu ketika dia tahu bahwa saudara-saudaranya itu datang ke Mesir dan dia punya kekuasaan untuk menghancurkan mereka, sudah pasti ada pergumulan, mau saya apakan ini orang-orang ini. Ya. Mumpung saya sekarang betul-betul berada di atas mereka. Saya berkuasa penuh atas hidup dan mati mereka. Tapi itu yang tidak ada dalam pikiran Yusuf. Ketika dia melihat saudara-saudaranya, yang terbit adalah kerinduan. Yang terbit adalah belas kasihan. Dan itulah yang membuat kehidupannya juga penuh dengan damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah yang saya persiapkan sebagai bahan PA kita. Itu sebabnya saya memakai judul Tuhan Tidak Tidur terhadap perjalanan hidup Yusuf. Dan kita juga belajar bagaimana Yusuf menjadi semakin dewasa dan semakin hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Allah yang telah menyertainya dan yang telah mengangkatnya ke dalam kemuliaan.
Demikian Bapak Ibu, saya kembalikan kepada moderator. Barangkali ada yang ingin bertanya, ingin menambahkan refleksi, silahkan. Baik, terima kasih Pak Mungki untuk pemaparan materinya. Sungguh kami sangat diberkati ya Pak dengan apa yang sudah Bapak bagikan. Kami banyak belajar dari karakter Yusuf yang sudah Bapak sampaikan tadi ya. Dan bagaimana penjelasan Bapak itu dapat diaplikasikan melalui karakter Yusuf itu, bagaimana dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi dari apa yang Bapak sampaikan, beberapa hal yang dapat saya tangkap atau saya coba simpulkan dari karakter Yusuf ini, bahwa Yusuf itu adalah satu orang yang takut akan Tuhan, sehingga dia takut untuk berbuat dosa atau melakukan kejahatan, tidak karena semata-mata apa nanti kata orang seperti itu ya, atau apa kata tuannya, tapi semata-mata dia takut akan Allah gitu. Kemudian karakter Yusuf dari Bapak Lano, dia orang yang penuh kasih ya. Jadi tidak mementingkan apa namanya dirinya sendiri, tapi dia coba memperhatikan orang lain juga gitu. Tidak semata-mata untuk kepentingannya. Kemudian Yusuf itu adalah satu tokoh dengan karakter yang bertanggung jawab ya di dalam hal pekerjaannya. Dia melakukannya dengan bersungguh-sungguh ya, dengan melakukan hal yang baik. Sehingga dari situ Allah melihat, sehingga tuannya pun bisa melihat, dalam hal ini Potifar gitu ya, melihat ini orang yang disertai Tuhan gitu, sehingga tuannya pun bisa percaya gitu. Tidak hanya Potifar tapi juga Firaun bisa melihat. Kemudian Yusuf ini adalah orang yang rendah hati juga ya Pak, seperti yang tadi Bapak sampaikan, bahwa apa yang akal budi hikmat yang dia miliki itu dia tidak mau ini saya loh gitu, tapi itu semua karena Allah gitu ya. Kemudian dia juga kalau saya lihat dari apa namanya karakter yang berikut itu, dia orang yang penuh orang yang bisa menerima keadaannya. Jadi dia tidak menyalahkan keadaannya gitu ya. Kenapa dia dijual jadi budak gitu ya? Kenapa dia dibenci sama saudara? Tapi dia tidak mempermasalahkan itu, dia bisa menerima kondisinya dia, dan dia dengan sabar, tadi seperti Bapak bilang, dia orang yang sabar menanggung apa ya, perjalanan hidup, journey-nya dia ya, naik turunnya itu dia sabar menanggungnya. Kemudian Yusuf tuh juga orang yang memiliki hati yang mengampuni Pak, seperti itu ya. Nah ini kami sangat mempesona ya karakter Yusuf ini, dan itu bagaimana tadi Bapak menjelaskan juga di dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari, itu sangat memberkati kami. Baik teman-teman, Bapak Ibu semua, kalau ada yang mau bertanya atau merefleksi dari apa yang disampaikan Pak Mungki, silakan ya. Ini di chat sudah ada. Di chat sudah ada nih Pak. Ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Uti. Pertanyaannya, mengapa Yusuf bersandiwara? Yang pertama. Oh, ya betul. Sorry Pak. Kak Nina ya. Ya. Pertanyaannya begini Pak. Pak, saya merasa hidupnya Yusuf itu maksudnya ya Pak, perfect banget. Bagaimana bisa melewati hidup seperti itu tanpa jatuh dalam dosa? Adakah kunci sukses yang membuat Yusuf bisa menjadi demikian? Kok bisa dia sedemikian bergantung pada Allah? Silakan Pak, kita jawab pertanyaan satu-satu ya Pak, supaya nggak lupa. Ya, betul. Ya, terima kasih Bu Nina. Jadi tadi Bu Flora juga sudah menyampaikan ya resumenya atau kesimpulannya, bahwa takut akan Tuhan itu sebenarnya menjadi kunci bagaimana orang bisa menjaga kehidupannya. Beda sekali dengan kalau kita berusaha baik karena takut ketahuan. Ya, itu berarti kalau kita yakin tidak akan ketahuan, ya kita bisa melakukan apa yang tidak baik. Tetapi tidak demikian dengan takut akan Tuhan, karena sebagai orang beriman kita tahu dan kita yakin Tuhan ada di mana-mana. Sehingga takut akan Tuhan itu berarti juga patuh kepada Tuhan, ada atau tidak ada
orang yang melihat kita, ada atau tidak ada kesempatan untuk melakukan apa yang jahat. Akan selalu menjaga diri dan menjauhi. Kok bisa dia sedemikian bergantung pada Allah? Nah, Bapak Ibu, yang salah satu sisi baik dari ketidakberdayaan seseorang itu adalah memunculkan kebergantungan pada Allah. Dan ini pengalaman hidup sehari-hari ya. Ketika kita memiliki banyak, betapa sulitnya ya. Justru betapa sulitnya kita bergantung pada Allah. Tetapi ketika kita berada dalam situasi yang sangat berat, bahkan mungkin kita tidak punya apa-apa lagi, nah disitulah sebenarnya orang akan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Nah, saya kira itulah yang juga dialami. Nah, ini gabungan ya, Yusuf itu gabungan antara takut dengan Allah dan ketidakberdayaan. Betul bahwa dia disayangi oleh ayahnya, tetapi dia berhadapan dengan sekian banyak saudara-saudaranya yang membencinya. Ayahnya pun sudah lanjut umurnya, tidak bisa melindungi Yusuf kemana-mana. Sehingga ketika jauh dari orang tuanya, Yusuf itu betul-betul tidak berdaya menghadapi kakak-kakaknya. Satu-satunya orang yang dekat sekali dengan Yusuf adalah adiknya. Nah, itu berarti lebih lemah lagi. Nah, dalam keadaan tidak berdaya, itulah dia belajar bergantung kepada Tuhan. Nah, tetapi dengan adanya takut akan Tuhan, maka ketika ia sampai pada puncak kekuasaan pun, dia tidak mempermainkan atau menggunakan kekuasaannya untuk bertindak sewenang-wenang terhadap orang yang pernah menjahati dirinya. Nah, bagaimana ini diterapkan dalam kehidupan kita? Ya, kita perlu belajar sebenarnya bukan untuk tidak memiliki apa-apa, artinya kemudian semua dibuang dan sebagainya, tidak. Tetapi belajar untuk tidak bergantung dari apa yang kita miliki. Kita sadar bahwa segala apa yang kita miliki itu kan sebenarnya bersifat sementara, gampang berubah. Apapun itu. Cuman satu yang tidak berubah, yaitu Tuhan. Nah, jadi kalau kita belajar tidak mengandalkan apa yang kita miliki, melainkan sepenuhnya bergantung kepada Allah, dan juga disertai dengan dengan rasa takut akan Tuhan, maka kita akan mudah untuk menjaga kehidupan kita. Saya punya seorang anggota jemaat, dia seorang pegawai negeri, ya, seorang ASN. Nah, tiba-tiba dia pindah ke Jakarta. Ya, waktu dia pindah ke Jakarta, saya mengucapkan selamat karena itu berarti dia dipromosikan. Ya, dia juga senang. Ya Pak, suami saya karena suaminya sudah meninggal, baru aja meninggal, tidak berapa lama dia dipromosikan ke Jakarta gitu. Nah, tetapi mungkin setahun atau ya paling lama 2 tahun kemudian, tiba-tiba saya ketemu di Solo. Loh, Ibu lagi cuti ya? Enggak, Pak. Saya kan sudah minta pensiun dini. Loh, kenapa? Kok pensiun dini? Nah, dia mulai cerita, wah saya enggak tahan, Pak. Di sana itu banyak sekali dokumen-dokumen yang saya tanda tangani, nota-nota yang harus saya tanda tangani, dan saya tidak tahu ini dipakai untuk apa. Yang tanda tangan saya, Pak. Nah itu kalau kenapa-kenapa, yang bertanggung jawab saya, Pak. Tapi untuk mengatakan tidak, ya enggak bisa, Pak. Saya dimusuhi orang sekantor, saya enggak tahan. Daripada saya membahayakan diri saya sendiri, atau kemudian saya tergoda melakukan hal yang sama, lebih baik saya minta pensiun dini. Dan nyatanya, setelah saya pensiun, bukannya saya kelaparan kok, Pak. Saya wira swasta dan baiklah, memang hasilnya tidak sebanyak yang saya terima sebagai ASN, tetapi cukup untuk menghidupi 2 anak saya. Nah, itu
barangkali salah satu contoh bagaimana bergantung kepada Allah, bagaimana takut kepada Allah. Begitu Bu Nina. Ya. Mudah-mudahan cukup menjawab begitu. Ya Pak. Sedikit boleh ya Pak menyambung pertanyaannya Kak Nina tadi nih Pak. Sebelum kita ke pertanyaan berikutnya karena tadi ada kaitannya. Saya tuh kepikiran begini Pak. Yusuf itu punya karakter yang begitu baik gitu ya. Begitu ini ya tadi itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana tadi Yusuf punya karakter seperti itu, tadi Bapak bilang takut akan Tuhan, tapi yang saya mau sorotin itu adalah bagaimana Yakub ayahnya itu mendidik dia gitu loh Pak, sehingga Yusuf ini punya karakter yang berbeda dengan saudara-saudaranya gitu. Nah, yang saya mau tanyakan tuh ini loh Pak, apa fungsi ya, atau bagaimana orang tua itu bisa mendidik Yakub sedemikian rupa sehingga dia bisa punya karakter yang begitu baik gitu Pak. Berbeda dengan saudara-saudaranya gitu. Ya, ya kita tidak tahu juga ya karena di Alkitab kan tidak disebutkan bagaimana Yakub mendidik anak-anaknya. Malah yang kita baca Yakub melakukan kesalahan sebagaimana yang dilakukan oleh Ishak bapaknya ya. Yang lebih mengasihi Esau, ibunya lebih mengasihi Yakub, sehingga akhirnya dua bersaudara ini berantem dan berpuluh-puluh tahun tidak saling menyapa, bahkan saling mendendam. Ya, nah itu kemudian diulangi dengan cara lebih menyayangi Yusuf dibanding dengan saudaranya yang lain. Nah, tetapi yang dapat kita simpulkan adalah bahwa Abraham, Ishak, Yakub itu kan orang-orang yang diikat perjanjian dengan Allah. Sehingga mereka mengenal betul Allah gitu ya. Dan itulah yang diwariskan. Nah, minggu lalu kita juga sudah membicarakan itu, betapa pentingnya mewariskan iman kepada anak-anak. Dan mewariskan iman itu kan mestinya bukan hanya percaya kepada Allah, titik. Tetapi juga mewariskan iman berarti juga mewariskan nilai-nilai yang ada, yang terkandung di dalamnya. Ya, kalau tadi ada guru sekolah minggu ya, kayaknya ada guru sekolah minggu juga yang bergabung. Kalau kita mengajarkan anak-anak cerita Alkitab, kan kita tidak hanya sekedar bercerita, oh tentang Yusuf yang dijual sebagai budak dan sebagainya, tapi kan selalu memunculkan atau menekankan juga nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Nah, itulah sebenarnya iman secara lengkap. Gitu. Iman secara lengkap itu berarti keyakinan atau faith kepada Allah, tapi juga value atau nilai-nilai ya, yang terkandung di dalam iman itu. Nah, memang hal yang agak memprihatinkan di dalam perkembangan kekristenan pada masa kini adalah bahwa iman itu seringkali hanya diekspresikan melalui ibadah, ritual. Tetapi kurang atau tidak di dalam etika keseharian. Nah, ini yang lubang yang selama ini ada di dalam kekristenan. Kalau kita mewariskan iman kepada anak-anak kita, maka otomatis kita juga akan mewariskan nilai-nilai kekristenan di dalamnya. Dan saya yakin sekalipun itu tidak diungkapkan di dalam bacaan-bacaan kita, kitab Kejadian, tetapi jelas bahwa iman itu diwariskan dari Abraham turun ke Ishak, Ishak ke Yakub, Yakub ke Yusuf. Begitu, Bu Flora. Baik, Pak. Terima kasih. Kita lanjut ya, Pak. Boleh lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Ini ada dari Ibu Tia. Mengapa Yusuf bersandiwara saat saudara-saudaranya datang meminta pertolongan? Padahal itu membuat saudara-saudaranya, bahkan ayahnya, bersusah hati. Mungkinkah saat itu Yusuf sedang melampiaskan dendamnya? Tidak, nampaknya begini. Nampaknya Yusuf itu ingin ketemu berdua saja dengan adiknya, Benyamin. Itu ya.
Dia sama sekali tidak menaruh dendam pada saudaranya. Gitu. Cuma dia juga selain itu nampaknya juga dia tidak mau buru-buru membuka jati dirinya. Hanya itu saja, dia akan memberi surprise gitulah, ya. Ingin membuat satu surprise buat saudara-saudaranya, buat adiknya, dan juga buat ayahnya. Jadi tidak ada unsur pelampiasan dendam sehingga mempermainkan dan sebagainya. Ya. Jadi ya itu nanti bisa dibaca lebih teliti lagi di dalam bacaan itu. Saya membaca tidak ada unsur dendam, melampiaskan dendam lalu mempermainkan saudaranya dulu. Ya. Buktinya ketika kalau tidak salah karena kita tidak membahas itu ya. Kalau tidak salah Yehuda ya, ketika Yehuda mengatakan bahwa jikalau Benyamin itu ditinggal sendirian, lalu kemudian dia lapor kepada bapaknya akan mati karena sedih. Tadi dulunya Yusuf anak kesayangannya sudah mati, sekarang anak yang juga disayangi yaitu Benyamin tidak kembali. Ya, itu akan menyebabkan bapaknya mati. Ya. Nah, itu kan kemudian membuat Yusuf akhirnya terpaksa membuka jati dirinya. Ya. Jadi bukan dendam, tetapi sebenarnya ingin memberikan satu kejutan, surprise buat ayahnya, buat saudara-saudaranya. Begitu Bu Uti. Baik, terima kasih Pak Mungki. Kita ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Dari Pak Yan ini ya. Ada pertanyaan dari Pak Yan. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Yusuf setara dengan ajaran kasih dari Tuhan kita Yesus dan perilakunya adalah equal dengan buah-buah roh dalam perjanjian baru? Ya, ini Pak Yan bukan bertanya tapi berefleksi. Betul Pak. Jadi Yusuf setara, dia melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup di dalam kasih dan hidup yang menghasilkan buah roh. Ya. Bahkan kalau kita perhatikan Yusuf ayah dari Yesus, bayi Yesus, itu juga dikatakan orang yang tulus hatinya. Ya. Kalau nanti Bapak Ibu baca, Pak Yan bisa baca di Injil Matius, itu jelas sekali dikatakan Yusuf itu orang yang tulus hatinya, sehingga ia tidak mau mencemarkan nama tunangannya, yaitu Maria. Ya. Tetapi sekaligus juga Yusuf di dalam perjanjian baru itu menunjukkan ketaatan, kebergantungan kepada Allah yang total. Terima kasih Pak Yan untuk refleksinya. Terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau ada yang mau bertanya langsung juga boleh ya. Ya. Saya Bu Flora, saya mau nanya, mau nulis. Silakan Pak Mungki. Ya, malam Pak Mungki, saya mau nanya nih Pak Mungki ya. Ya, tadi kan Pak Mungki juga bilang bahwa kalau orang sudah hidup dalam Tuhan gitu kan, itu Tuhan pasti akan buka jalan gitu. Nah, ini saya banyak menemui juga, jadi saya jadi bingung nih Pak, kayak begini nih Pak. Jadi ada beberapa teman dan keluarga itu selalu kalau mereka misalnya dalam kesulitan dan mereka tuh aktif di gereja juga gitu ya. Tapi mereka selalu membawa bahwa nanti Tuhan akan tolong, nanti Tuhan akan tolong gitu. Padahal menurut saya apa yang mereka lakukan itu sudah di luar menurut saya gitu. Apa? Di luar nalar Pak, maksudnya logika manusia. Jadi benar-benar mengandalkan imannya itu menurut saya luar biasa banget gitu ya. Jadi misalnya contohnya nih Pak, ada saudara yang dia sudah nggak punya penghasilan apa-apa, anaknya mau disekolahkan ke Australia gitu ya untuk sekolah masak gitu. Padahal dia nggak ada apa-apa, udah nggak ada, tapi dia bilang dia akan jual rumahnya untuk mendanai nanti anaknya siapa tahu di sana bisa kerja, nanti dia bisa iniin karena Tuhan pasti akan menolong gitu. Padahal hitung-hitungannya tuh udah nggak ada Pak, bulanannya aja tuh udah nggak ada penghasilan gitu. Ya. Yang satu lagi misalnya dia mau mengkreditkan, membeli tanah untuk dikreditkan, tapi biasalah ya Pak, di plafonnya ditinggiin, misalnya dia beli tanah 100 juta, dia utangin ke bank 400 juta, nah nanti dia bisa untuk buat usaha lagi gitu. Tapi sebenarnya
uangnya itu juga bukan buat usaha gitu, tapi untuk bayar yang dia sudah banyak gitu kan. Jadi gali lubang tutup lubang gitulah ya Pak. Tapi ya itu mereka semua kan aktif di gereja gitu Pak. Jadi selalu mengandalkan tenang saja, itu pasti Tuhan akan sertai kok, Tuhan berkati. Padahal menurut saya jalan yang mereka tempuh itu jadi kok kurang. Ya, jadi kadang-kadang saya sendiri yang jadi, aduh, apa saya jadi yang kurang beriman karena terlalu berlogika gitu. Itu Pak Mungki. Itu pertanyaan gimana tuh Pak Mungki? Ya, terima kasih Bu Natalia. Ya. Jadi menurut saya apa yang Bu Natalia ceritakan tentang teman atau kenalan Ibu itu sungguh berbeda dengan apa yang dialami oleh Yusuf. Yusuf itu tidak punya akal-akalan. Ya, dia tidak melakukan akal-akalan, dia melakukan apa yang menjadi tugasnya, apa yang menjadi pekerjaannya, disuruh bapaknya nengok saudara-saudaranya di padang rumput, ya berangkat, ternyata di sana dijahatin. Ya, dibuang. Dipekerjakan di Potifar, dia kerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya sehingga menumbuhkan kepercayaan. Difitnah. Di dalam penjara dia berusaha menolong orang, ya dengan harapan ingatlah akan aku, kan kebetulan kamu itu pejabat tinggi atau pegawai istana, sering ketemu dengan Firaun, siapa tahu Firaun tergerak hatinya untuk membebaskan saya, ternyata dilupakan, ya sehingga akhirnya Tuhan sendiri yang membuka jalan tadi. Nah, itu berbeda sekali dengan apa yang dialami oleh kenalan Ibu itu. Dan menurut saya memang bergantung kepada Tuhan dengan mencobai Tuhan itu bedanya bisa sangat tipis. Orang bisa memanipulasi sedemikian rupa seolah-olah dia bergantung pada Tuhan, tetapi sebenarnya dia sedang memakai Tuhan untuk ya membenarkan apa yang tidak benar gitu loh. Ya kalau misalnya dia melakukan markup itu jelas sekali tidak betul. Ya, kalau orang kerja cari untung itu wajar. Ya pastilah ya jualan sesuatu dia beli dari ini sumbernya dari apa namanya kulakan itu harga 1.000 ya dia mau jual 1.500 itu wajar sekali. Ya 1.250 itu hal yang wajar. Pastilah itu tidak termasuk tipu-tipuan, tidak termasuk akal-akalan. Tapi kalau kemudian dia beli tanah lalu kalau di sini istilahnya disekolahkan gitu ya, disekolahkan di bank dengan di markup segala macam, dan itu pasti kan ada kong kali kong dengan pejabat banknya, sehingga bisa di markup sampai 4 kali lipat misalnya. Ya itu. Lalu kemudian dia bilang Tuhan nanti akan buka jalan. Menurut saya harus berhati-hatilah. Ya, enggak betul seperti itu. Ya, orang yang bersandar, berserah, bergantung kepada Tuhan itu dia tetap menjaga hidupnya baik. Ya. Itu maksudnya bahwa banyak orang yang mengatakan di zaman sekarang ini hidup jujur, matilah kau. Tapi orang yang betul-betul bergantung kepada Tuhan berusaha untuk membuktikan kejujuran tidak membawa ke kehancuran kok. Oke, saya bisa dijahati, bisa ditipu, bisa diperlakukan seperti ini dan itu, tetapi nanti Tuhan akan buka jalan. Nah itu betul. Itulah yang namanya bergantung. Nah, tapi kemudian kalau saya pakai akal-akalan, lalu kemudian, udahlah nanti pasti Tuhan buka jalan. Wah ini berbahaya sekali. Menurut saya berbahaya sekali. Ya, jadi, nah, pengalaman-pengalaman semacam itu memang kita nggak tahu ya, karena ini kan masih terus berproses ya. Tetapi apakah dengan cara seperti itu akan betul-betul Tuhan membuka jalan? Nah, saya juga tidak tahu karena saya bukan Tuhan. Cuman dalam penghayatan saya itu tidak sama seperti Yusuf. Yang saya yakini Tuhan akan buka jalan adalah kalau saya melaksanakan tugas tanggung jawab saya dengan baik, benar, jujur. Ya, sama seperti anggota jemaat yang tadi saya ceritakan ya. Dia tidak mau terjerumus. Ya kalau dia terus-terusan begitu dan dia sadar betul bahayanya,
Kan orang bisa berpikir begini, enak aja saya cuma tanda tangan, tidak menikmati apa-apa. Lalu kalau kenapa saya yang kena? Mending saya ikut sekalian. Saya ikut makan, kalau sampai ketahuan, saya dihukum, ya sudah, toh saya sudah menikmati. Kan orang bisa berpikir seperti itu. Nah, anggota jemaat yang saya kenal ini tidak mau seperti itu. Saya tidak mau membahayakan diri saya sendiri, saya juga tidak mau terjerumus masuk ke sana. Oleh karena itu, saya mundur. Setelah bergumul, tentunya dia bergumul dengan doa, dalam doa, dia meyakini saya tinggalkan ini. Dan saya yakin Tuhan akan buka jalan. Nah, betul. Nah, itulah Bu Natalia ya. Nah, saya tidak tahu bagaimana nasibnya nanti dengan perjalanan hidup kenalan Ibu. Ya, mudah-mudahan dia belajar. Mudah-mudahan dia belajar dari cara berefleksi yang salah menurut saya. Ya. Tuhan tidak bisa diakalin begitulah ya. Atau akal-akalan kemudian Tuhan ya sudahlah. Saya kalau dalam keyakinan saya Tuhan tidak akan seperti itu gitu. Ya. Begitu Bu Natalia. Jadi hati-hati memang antara bergantung dengan Allah dan memanipulasi Allah itu bedanya tipis sekali. Ya. Ya. Oke, begitu Bu. Ya, matur nuwun. Saya orang Solo, Pak. Oh gitu. Oke. Kapan-kapan pulang ke Solo, Bu. Kalau Ya, pandemi Pak. sudah aman. Iya, nanti pulang ke Solo kapan-kapan. Ya, silakan mampir ke GKI Sangkrah, Bu. Iya, Pak. Baik, terima kasih. Kita lanjut ya Pak, masih ada pertanyaan. Ya, silakan. Ada pertanyaan dari Pak Sandy. Apa yang sesungguhnya dirasakan Yusuf ketika juru minum melupakannya? Sekian tahun Yusuf dilupakan. Bagaimana kita belajar sabar menunggu jawaban Tuhan seperti yang Yusuf lakukan? Ya, terima kasih. Ini Pak Sandi ya? Ya Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Sandi. Jadi apa yang sesungguhnya dirasakan Yusuf, meskipun itu tidak diceritakan di dalam bacaan kita, tetapi kita bisa membayangkan ya. Kita sudah berbuat baik dengan harapan bahwa kebaikan itu nantinya akan berbuahkan manis. Bahwa orang yang saya tolong akan ingat akan saya. Sehingga kemudian membebaskan saya. Ternyata lupa. Ya tentu kecewa atau menunggu-nunggu, kok nggak ada pengaruhnya, kok nggak ada perubahan, kok nggak ada apa-apanya lagi. Jangan-jangan dia sudah lupa. Dan betul ternyata lupa. Nah, tetapi toh, nah inilah bagaimana kita belajar sabar menunggu jawaban dari Tuhan. Jawaban satu-satunya, percaya. 2 minggu yang lalu, kita berefleksi butir keempat itu, percaya kepada Allah. Itu sebuah proses yang terus, proses belajar yang terus-menerus, Pak Sandi, menurut saya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan, saya sudah bisa sepenuhnya percaya kepada Allah. Itu pasti proses lah, ya. Ada kebimbangan, ada keraguan, itu sudah pasti ya. Kita manusia pasti mengalami semacam itu ketika kita menantikan sesuatu, kok ternyata tidak bersegera terjadi ya. 13 tahun Pak Yusuf juga harus jatuh bangun ya. Dan sudah barang tentu disitulah dia ditempa untuk makin memiliki kesabaran, makin bersandar, makin berserah kepada Tuhan. Ya. Nah, tentu saja seperti yang tadi saya katakan, proses belajar itu kita harus mau menjalani proses belajar. Ya. Ada banyak harapan, impian, doa kita yang bertahun-tahun juga rasanya tidak terjawab. Mungkin setelah sekian puluh tahun baru doa kita terjawab. Tidak mustahil. Nah, memang tiap orang bisa mempunyai pengalaman-pengalaman yang berbeda-beda. Tapi bagaimana kita belajar sabar menunggu jawaban Tuhan? Satu-satunya modal penting dalam proses belajar sabar menunggu jawaban Tuhan adalah belajar percaya kepada Tuhan. Jadi dua hal ini terus-menerus harus terus-menerus merupakan suatu proses yang saling terkait begitu ya.
Saya belajar percaya, saya belajar sabar. Saya belajar sabar berarti saya belajar percaya kepada Tuhan. Dan itulah proses kehidupan orang beriman. Begitu Pak Sandi. Terima kasih Pak Mungki. Ada lagi yang ini dari Pak Stefanus, Pak Nova, ya. Masih mute Bu Flora? Ya Pak. Pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Nova. Ayat yang mengemuka dari kisah Yusuf adalah Kejadian 50 ayat 20. Nanti coba kita baca ya teman-teman ya. Oh ini sudah di sini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Pertanyaannya, apakah karena ayat ini yang membuat Yusuf bertahan dan selalu mampu melihat peluang terbaik ketika dia dalam kondisi tidak baik? Konsistensi dari kegigihannya luar biasa. Ya, ini kan sebuah refleksi dari akhir dari sebuah perjalanan panjang ya. Jadi setelah mengalami jatuh bangun, begitu kemudian Yusuf melihat saudara-saudaranya mereka-rekakan yang jahat, tapi tidak demikian dengan Allah. Allah justru mereka-rekakan yang baik dan menjadikan rencana jahat dari saudara-saudaranya itu justru sebagai kendaraan untuk mengangkat si korban kejahatannya, ya, supaya si korban ini menunjukkan kebaikannya kepada si pelaku kejahatan. Nah, apakah ini yang membuat bertahan? Ya, saya kira Yusuf punya keyakinan bahwa ia tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Ia mempunyai keyakinan bahwa di dalam situasi yang berat sekalipun Allah akan menolong. Mungkin itu belum terpikir ketika ia dicemplungkan di sumur oleh saudara-saudaranya. Mungkin itu belum terpikir ketika ia dijual sebagai budak. Tapi mungkin itu mulai terpikirkan, mulai terasakan ketika ia kemudian diangkat oleh Potifar menjadi orang kepercayaannya. Tetapi toh refleksi itu bisa saja mulai guncang ketika ia justru difitnah dan dipenjarakan dan tidak ada seorang pun yang menolong dia. Nah, tetapi kemudian ketika perjalanan hidupnya terus bergerak, sampai akhirnya ia bukan saja dibebaskan, tapi juga malah ketemu Firaun, diangkat sebagai orang nomor 2. Disitulah refleksi itu menjadi semakin teguh begitu ya, semakin bulat bahwa manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah selalu merekakan yang baik. Jadi ini puncak dari refleksi. Saya yakin dalam perjalanan itu keyakinan semacam ini juga pasti jatuh bangun. Artinya Yusuf sebagai seorang manusia juga tidak luput dari kegalauan, kebimbangan, ya. Tapi jelas bahwa dia tidak pernah meninggalkan imannya, sekalipun ia bimbang. Ya. Begitu Pak Nova ya. Baik. Dari pertanyaan dan jawaban beberapa teman dua terakhir ini dan apa yang Pak Mungki jelaskan, saya juga jadi diingatkan kembali Pak untuk merefleksi apa yang baru Bapak sampaikan. Ternyata iman itu tidak stuck ya Pak. Jadi dia bertumbuh dari melalui peristiwa-peristiwa kesulitan-kesulitan yang dihadapi Yusuf gitu ya, sampai pada akhirnya di ayat yang seperti yang Pak Nova bagikan dari Kejadian 50 ayat 20 sampai dia pada akhirnya bisa seperti setangguh itu gitu ya Pak. Jadi ini benar-benar membuat dia semakin satu tadi Bapak bilang dewasa, semakin bisa apa ya Pak. Jadi tadinya dia waktu itu masih ini mimpi saya gitu ya Pak.
tapi kemudian dia bisa bilang ini Allah yang menyatakannya gitu ya. Terkait juga dengan yang tadi Pak Sen ditanyakan Pak, itu kenapa Yusuf bisa sesabar itu gitu ya Pak? Apa tadi sebelum Bapak percaya, saya jadi berpikir gini Pak. Salah satu, nggak tahu kalau ini mungkin bisa dikoreksi juga ya Pak. Salah satu yang membuat Yusuf sabar dalam menghadapi kesulitannya itu, apakah karena dia juga selain dia percaya kepada Allah, dia juga sudah menikmati dan sudah merasakan sendiri kebaikan Allah. Bagaimana pertolongan Allah di dalam hidupnya pada saat dia mengalami kesulitan gitu. Ini yang dia membuat dia jadi percaya bahwa kalaupun dia jatuh ke dalam kesulitan yang lebih besar lagi, dia tahu Allah akan menolong karena dia apa? Dia sudah merasakan pertolongan Allah yang sebelumnya gitu. Bahwa Allah menyertai dia dan tidak akan meninggalkan dia gitu Pak. Jadi ini yang membuat Yusuf itu semakin bisa sabar menghadapi kesulitan demi kesulitan yang di dalam journey kehidupannya dia gitu. Mungkin begitu kali ya Pak ya. Ini ya, salah satu. Jadi saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bu Flora. Iman memang tidak mungkin lurus terus, menanjak naik terus ya. Siapapun bahkan seorang pendeta itu pun juga mengalami, kalau digambar pakai grafik itu ya naik turun ya. Ketika kita menghadapi situasi yang berat, bisa saja iman kita agak goyah begitu. Nah, tetapi toh kesulitan dan penderitaan seperti yang tadi saya refleksikan, ketika itu dihadapi bersama-sama dengan Tuhan, dihadapi dengan iman, kita akan merasakan bagaimana Tuhan itu menolong. Bagaimana Tuhan itu membuka jalan yang sebenarnya tidak pernah kita duga. Ya, kadang-kadang kan kita ketika kita menghadapi kesulitan, lalu kita mereka-reka, mestinya Tuhan nanti akan tolong begini. Tapi ternyata apa yang kita pikirkan tidak terjadi sama sekali. Malah Tuhan menolong dengan cara yang sama sekali tidak pernah kita pikirkan. Nah, ketika itu kita alami, memang kemudian iman kita pasti melonjak, menjadi teguh kembali. Nah, tetapi toh perjalanan hidup tidak berarti sudah selesai, sudah bebas dari kesulitan. Ke depan kita menghadapi kesulitan lagi, tantangan lagi. Nah, di situ bisa saja iman kita mulai goyah sedikit ya. Nah, kalau kita mau belajar dari pengalaman-pengalaman seperti yang tadi Bu Flora katakan, ya kita melihat ke belakang bagaimana Allah dulu menolong. Ini tentu juga Allah menolong. Nah, kalau kita punya keyakinan semacam itu yang memampukan kita untuk bersabar, menantikan pertolongan dari Tuhan. Yusuf sudah pasti juga mengalami kegalauan-kegalauan sekalipun tidak diungkapkan secara detail di dalam bacaan-bacaan kita. Tetapi sebagai manusia biasa, kita juga bisa membayangkan Yusuf pun juga mengalami kekecewaan, kegetiran, kebingungan. Tetapi satu hal yang sekali lagi kita belajar dari Yusuf adalah dia tidak pernah melepaskan iman keyakinan kepada Allah. Dan itulah yang menjadi modal utama, modal sangat penting yang membuat Yusuf bertahan di dalam penderitaan yang seberat apapun. Begitu, Bu Flora. Saya setuju bahwa iman memang tidak mungkin lurus terus, ya, lurus menanjak. Pasti ada naik turunnya. Yang terpenting adalah jangan sampai iman kita hancur oleh karena berbagai kesulitan hidup. Justru di tengah-tengah kesulitan hidup itu, iman semakin dibutuhkan. Tanpa iman, penderitaan dan kesulitan hidup itu menghancurkan. Tetapi dengan iman, yaitu dengan keyakinan kepada Tuhan, kesulitan, pergumulan, penderitaan hidup justru akan mendewasakan dan menjadikan kita pribadi yang tangguh. Begitu, Bu Flora. Baik, Pak. Boleh kita lanjut ya, Pak? Masih ada? Silakan. Ada pertanyaan dari kembali dari Kak Nina. Saya justru merasa Yusuf adalah orang yang merenungkan setiap proses kehidupannya, sehingga akhirnya dia menjadi dewasa sekali, khususnya di ayat di atas. Ini ya pernyataan kali ya, Pak. Ini satu refleksi ya. Saya setuju, betul. Jadi setiap proses dalam kehidupannya itu dia renungkan di bawah terang iman, sehingga akhirnya
Ketika dia berada di puncak kejayaan pun, dia tidak menepuk dada, tetapi dia mengatakan itu semua karena Allah mereka-rekakan yang baik. Begitu. Terima kasih, Bu Nina. Betul. Baik. Kita masih bisa lanjut ini. Kalau boleh tahu, Pak Nova, kita sampai jam berapa ya, Pak? 9.15. Baik, kita masih ada sedikit waktu lagi ya. 7 menit lagi. Bapak Ibu, rekan-rekan, kalau masih ada yang mau bertanya, silakan ya. Sembari menunggu pertanyaan, Pak, saya mau boleh bertanya ya, Pak. Saya mau ini langkah-langkah praktis sebenarnya, Pak. Seperti pertanyaan awal saya tadi itu, bagaimana Yusuf bisa punya karakter yang begitu baik, gitu ya. Tentunya setiap orang tua juga pasti pengen anaknya juga punya karakter yang baik, gitu, Pak. Nah, langkah praktis nih, Pak, yang saya mau tanyakan berdasarkan pengalamannya Pak Mungki, gitu ya. Apa sih yang harus dilakukan orang tua gitu ya supaya bisa mewariskan imannya tadi gitu, Pak? Langkah-langkah praktisnya gitu supaya anak-anak itu juga bisa melihat gitu, bisa belajar dari orang tuanya gitu, Pak. Hal-hal yang praktis gitu. Ya, baik, bagus sekali Bu Flora. Jadi sebagai orang tua, marilah kita memberikan keteladanan kepada anak-anak kita bahwa saat kita menghadapi kesulitan, mari kita tunjukkan bahwa kita tidak larut atau tidak dikuasai di dalam kepanikan dan keputusasaan. Adalah baik jikalau orang tua itu juga mau terbuka kepada anak-anaknya. Ya tentu setiap orang tua bisa melihat ya apakah itu cukup baik buat anaknya. Tapi paling tidak begini. Kalau ada kesulitan yang kita hadapi sebagai orang tua, entah di dalam pekerjaan atau dalam hal apapun, apabila itu bisa teratasi, ya, dan kita yakin itu adalah karena pertolongan Tuhan, adalah baik jikalau itu diceritakan kepada anak-anak. Papi atau mami atau papa atau mama atau ayah atau ibu menghadapi situasi yang berat. Rasanya sudah tidak mungkin lah. Tapi kami selalu membawa itu di dalam doa. Dan ternyata Tuhan itu memberikan pertolongan yang sungguh di luar dugaan kami. Gitu ya. Bahkan begini, saya mau ini aja, cerita aja. Jadi anak bungsu kami kan ada di Jerman. Ya. Dia kuliah. Lalu ya suatu ketika dia diberitahu bahwa dia sharing apartemen dengan teman-temannya gitu ya, 3 orang atau 4 orang. Tiba-tiba dia memberitahu bahwa dia harus keluar dari apartemen itu dan hanya diberi waktu 1 bulan untuk mencari tempat tinggal baru. Anak kami ada di Munich. Munich itu kota besar, kota paling mahal, dan kota paling sulit untuk mencari akomodasi di Jerman. Ya. Wah, saya tahu bahwa tidak mungkin hanya 1 bulan. Berarti ada salah seorang temannya yang sudah diberitahu oleh pemilik apartemen, tapi tidak menyampaikan ke teman-temannya. Karena aturan di Jerman itu, kalau mau dalam tanda kutip mengusir orang atau tidak melanjutkan kontraknya, baik si pengontrak maupun si pemilik apartemen, ya itu harus 3 bulan sebelumnya harus memberitahu. Tidak bisa mendadak begitu. Itu kalau di proses hukum salah itu. Nah, tapi saya menduga bahwa ini temannya pasti lupa. Sehingga kemudian baru satu bulan kemudian baru disampaikan, kelabaan. Sampai waktu itu anak kami
tiba-tiba mendapat tawaran sebuah kamar kos, tapi harganya luar biasa, mahal sekali, 2 kali lipat dari biaya sharing apartemen itu. Dan itu berat sekali. Tapi kami sebagai orang tua tidak mungkin mengatakan jangan. Nah, terus kalau jangan, terus gimana? Waktunya sudah mepet sekali. Masa anak kami mau keleleran di jalan? Kan nggak mungkin. Ya sudahlah, cobalah. Ya coba dilihat dulu. Setelah dilihat, lalu enggak berapa lama anak kami ngabari, wah saya ditipu. Untungnya saya belum teken kontrak. Loh kenapa? Ternyata kamarnya itu kecil sekali. Dia bayangan dia dulunya adalah, enggak tahu, ya dia diinformasikan kamarnya besar. Ternyata enggak, kamarnya kecil sekali. Nah, akhirnya saya enggak mau. Nah, terus gimana? Ya enggak tahu ini. Nah, 2 tahun yang lalu, anak kami itu mendaftar di asrama mahasiswa. Nah, waiting list di asrama itu bisa 2 tahun lebih. Nah, kemudian saya menganjurkan, cobalah kamu tanyakan, toh nanya lewat email, ya, apakah tersedia kamar, saya sudah waiting list, dan sebagainya. Pak, pada mulanya dia agak enggan gitu ya, ogah-ogahan gitu. Saya bilang, apa sih salahnya kalau cuma nanya? Kalau belum ada tempat ya sudah, kan itu berarti opsi itu diabaikan, harus berusaha cari lagi ya. Nah, waktu itu masih belum pandemi ya, jadi ada doa pagi di gereja, lalu biasa setelah doa pagi itu ditanya gitu, apakah ada yang mau didoakan? Nah, saya mengatakan tolong deh anak saya yang di Jerman didoakan karena waktunya sudah tinggal mepet, tinggal beberapa hari, dia harus keluar dari apartemen, padahal sampai sekarang belum mendapatkan tempat yang jelas, tempat tinggal. Yuk didoakan ya, tolong didoakanlah, didukung supaya mudah-mudahan Tuhan buka jalan, entah gimana gitu. Ya, kami berdoa bersama, doa pagi itu. Sorenya anak kami telepon, ya, memberitahu bahwa asrama ternyata ada kamar kosong. Itu hal yang dia sama sekali tidak menduga gitu ya. Dia tanya, ternyata diinformasikan ada, cuma sharing room ya, jadi berbagi kamar. Dan biayanya lebih murah ya, lebih murah daripada di apartemen ya. Nah, itu kemudian pengalaman itu ya kita refleksikan. Saya bilang kepada anak saya, itu pertolongan Tuhan. Kalau enggak mungkin. Ya. Rasanya kita kan sudah hampir putus asa. Kita sudah coba cari. Bahkan saya juga menghubungi mantan teman-teman saya dulu waktu saya studi lanjut. Mantan teman-teman saya, apakah punya kenalan di Munich yang bisa mencarikan tempat buat anak saya ini harus keluar dari apartemen, bla 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 dan sebagainya. Beberapa teman saya hubungi, dia sendiri juga sampai pasang iklan di universitas dan sebagainya. Jadi di universitas itu ada papan yang orang bisa nempel kebutuhan, entah dia membutuhkan kamar atau dia mau menyewakan kamar, ya tempel di situ. Sudah itu semua pokoknya segala upaya yang mungkin kita lakukan, tapi tidak ada hasilnya. Sampai terakhir cobalah kontak ke asrama, siapa tahu ya, kita nggak tahu ada kamar atau tidak. Logikanya memang kalau ada kamar dan waiting list itu giliran anak saya akan dikontak. Logikanya begitu. Tapi itu tidak ada. Sehingga kami sudah berpikir, ya ini cuma untung-untungan aja, siapa tahu bisa dapat. Nah, ternyata betul. Sekalipun tidak ada pemberitahuan, tapi ternyata ada satu kamar yang bisa diisi. Nah, itu sesuatu yang sungguh di luar dugaan. Kita ini nyoba pun tanpa optimisme sama sekali. Nah, maksud saya adalah cerita-cerita, refleksi-refleksi semacam ini penting buat anak kita, supaya anak kita juga belajar dari pengalamannya. Ya. Dan ini sebenarnya salah satu upaya mewariskan iman juga. Bagaimana anak itu diajak melihat pengalaman, entah pengalaman orang tuanya atau pengalaman anak itu sendiri. Nah, ini penting Bu Flora, sehingga itu akan membimbing anak-anak itu untuk selalu melihat bahwa
betapa baiknya Tuhan itu. Ya, yang selalu menolong bahkan dengan cara-cara yang sama sekali di luar dugaan kita. Ya. Nah, tetapi juga jangan sampai kemudian kebablasan menjadi seolah-olah ya tadi mencobai Tuhan tadi ya. Tetapi dari pengalaman-pengalaman itu kan sebenarnya terlihat bagaimana Tuhan itu tidak tinggal diam. Dan itulah sebabnya mengapa kita perlu bergantung pada Tuhan. Kita boleh memiliki kekayaan, kita boleh memiliki kekuasaan, tapi belajar dari Yusuf. Kekayaan dan kekuasaannya tidak menyebabkan ia kemudian mengatakan, ini hasil prestasi saya. Tetapi dia selalu merujuk dan menunjuk pada Allah lah yang membuat semuanya ini. Nah, pendidikan semacam itu penting, ya, bukan hanya untuk anak-anak kecil, tapi juga anak saya itu sudah di atas 20 tahun. Ya. Tapi kami ajak berefleksi dengan pengalaman-pengalaman seperti itu. Sehingga itu juga kami berharap itu makin meneguhkan imannya kepada Tuhan, sekalipun saat ini jauh dari kedua orang tuanya. Begitu Bu Flora, barangkali itu contoh-contoh praktis yang bisa dilakukan. Jadi jangan merahasiakan kepada anak-anak. Justru kalau kita mengalami pengalaman yang ditolong oleh Tuhan, ceritakan itu. Ya. Supaya anak-anak tahu, oh papi maminya juga menghadapi kesulitan. Oh papi maminya ditolong oleh Tuhan. Dan termasuk juga kalau anak itu punya persoalan dan terselesaikan, ajaklah anak itu untuk melihat bahwa betapa baiknya Tuhan dalam kehidupannya. Begitu Bu Flora. Baik Pak, ya, berarti selain menceritakan apa yang orang tuanya alami, baik juga kita men-challenge anak kita itu untuk juga merasakan kebaikan pertolongan Tuhan buat kehidupan mereka pribadi ya Pak. Itu semakin lebih meneguhkan mereka. Ya, baik. Dan itu kan juga menunjukkan perhatian orang tua kepada anak-anaknya, bahwa anak-anak punya masalah itu tidak didiamkan, tetapi bagaimana anak-anak juga dibimbing. Ya, orang tua tahu betul ya, bagaimana anak-anak harus menghadapi persoalan-persoalannya, ya, dan bagaimana Tuhan menolong anak-anak. Begitu, Bu Flora. Baik Pak, terima kasih. Baik, Bapak, Ibu, teman-teman semua, ini kita sudah, waktunya sudah pukul 21:21. Mungkin sudah cukup kali ya dari PA berseri kita malam hari ini. Semoga apa yang dibagikan oleh Pak Mungki itu bisa kita refleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Masing-masing kita pasti akan dapat berkatnya berbeda-beda dari apa yang disampaikan, tapi biarlah itu semuanya membuat kita lebih menyadari bahwa kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu akan menempa kita menjadi lebih baik, lebih tangguh seperti karakter Yusuf yang tadi dibagikan oleh Pak Mungki, dan kita percaya bahwa Allah itu tidak tidur gitu ya Pak, bahwa Allah senantiasa menyertai setiap perjalanan kehidupan kita ya kalau kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Baik, terima kasih Pak Mungki, kami sangat diberkati. Terima kasih. Baik, sebelumnya kita tutup, kita doa dulu kali ya Pak. Saya minta bantuan Ibu Sisil, boleh tutup dalam doa Bu? Ya. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk Pak Mungki yang boleh melayani kami pada malam hari ini lewat kebenaran firman-Mu. Kami boleh sungguh diberkati, kami sungguh bersyukur, kami memuji Engkau untuk kebenaran firman Tuhan malam hari ini yang mengajari kami Tuhan untuk belajar melepaskan pengampunan walaupun seringkali kami mengalami ketidakadilan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tapi firman Tuhan ini mengajari kami
untuk belajar melepas pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kami, yang mengecewakan kami, yang berbuat jahat kepada kami. Juga firman Tuhan mengajari kami malam hari ini Tuhan, untuk sungguh-sungguh belajar mempercayai Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, belajar memandang kepada Tuhan, belajar menantikan waktu Tuhan bagi tiap-tiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ada begitu banyak berkat firman Tuhan yang boleh memberkati kami pada malam hari ini. Biar Tuhan terus menyempurnakannya, memeteraikannya itu di dalam hati kami, sehingga menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan juga menguatkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan memberkati Pak Mungki yang sudah melayani kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan terus memakai hamba-Mu dengan lebih heran lagi untuk memberkati banyak orang. Terima kasih juga untuk Ibu Flora yang sudah memimpin pada acara pada malam hari ini. Tuhan juga memberkati hamba-Mu, memberkati pekerjaan, memberkati keluarga dan juga anak-anak. Bahkan untuk setiap Bapak Ibu yang ambil bagian pada malam hari ini, Tuhan juga memberkati setiap Bapak Ibu dengan keluarga masing-masing, pekerjaan, rumah tangga. Biarlah tangan kasih Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai mereka. Terima kasih, terpujilah Engkau ya Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk persekutuan melalui PA malam hari ini. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bu Sisil, terima kasih. Sama-sama Pak, terima kasih Bapak Ibu banyak. sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Mungki. Terima kasih Bapak Ibu semua, teman-teman. Terima kasih Pak Mungki. Terima kasih Pak Mungki. Terima kasih Terima panitia. kasih Pak. Selamat Malam malam. semuanya. Tuhan memberkati. Malam. sekalian.